Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini saya coba membagikan lagi video di kebun saya. Mungkin dari penonton video saya ada yang penasaran apakah duriannya masih hidup atau sudah mati semua gitu ya, rekan. Karena saya tidak memiliki instalasi air. Dan ini umurnya kurang lebih 22 bulan. Ini adalah OC. OC ini rata-rata saya lihat batangnya lemas. Nah, makanya ini saya tali. Kalau nggak saya tali begini dia nunduk ke sana. Nah, begitu. Jadi ini udah mulai kokoh batangnya. Nah, saya tidak suka tanaman ini dahannya terlalu rendah. Karena di daerah saya masih banyak hama seperti babi. Jadi kalau terlalu rendah takutnya nanti di saat durian itu berbuah malah disundul-sundul babi gitu. Nah, ini saya tinggikan dan yang di bawah ini saya buang. Kalau udah mulai besar saya nyicil buangnya, saya buang satu, nanti kalau udah naik lagi saya buang satu begitu. Nah, jadi ini udah ada sekitar 1 meteran dari dahan utamanya ke bawah. Nah, saya rasa begini lebih aman dari penyakit juga dari hama-hama yang lain. Nah, ini OC umur kurang lebih 22 bulan. Ini karena di musim kemarau kemarin, karena saya tidak memiliki instalasi air, jadi durian ini banyak daunnya yang menguning. Nah, sekarang alhamdulillah sudah musim hujan, dia mulai terubus lagi. Nah, terubusnya sudah bagus. Nah, begini rekan-rekan, terubusnya sudah normal semua di musim penghujan ini. Ini OC. Nah, di atas ini juga OC. Batangnya masih kecil. Nah, begini. Nah, jadi begini rekan-rekan, kalau kita tidak memiliki instalasi air, jadi di musim kemarau itu pertumbuhan durian kita itu agak lambat karena tidak memiliki air yang cukup. Nah, jadi sebaiknya rekan-rekan kalau yang memiliki biaya sebaiknya dibikinkan instalasi air, karena air itu penting bagi kehidupan apapun itu, baik itu tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kita juga manusia. Nah, begini batangnya masih segini, kurang lebih sejempol, tapi tingginya sudah ada sekitar 2 meteran. Nah, jadi karena saya baru ini mengebunkan durian ini, sudah hidup saja saya sudah sangat senang. Nah, begini kondisinya. Ini juga OC. Kemarin juga banyak daunnya yang rontok di musim kemarau karena kekurangan air, dan daun-daunnya mati begini. Ini kita buang saja. Tapi sekarang alhamdulillah terubusnya sudah mulai bagus. Nah, begitu rekan-rekan. Ini OC. Nah, jadi sebagian sudah saya bersihkan di sela-sela pekerjaan saya. Kalau ada waktu luang saya bersihkan. Nah, ini bawor yang satu ini. Ini juga dulu sering patah karena binatang yang bermain di sini. Jadi ini udah saya tinggikan. Nah, kondisinya udah begitu, udah mulai rimbun lagi, udah berdaun muda. Karena daun-daun yang tuanya udah pada rontok di musim kemarau kemarin. Ini juga 22 bulan kurang lebih. Nah, di sini juga ada pohon durian yang sudah besar. Nah, ini pohon durian lokal. Saya sisakan 3 batang karena ini agak di tepi, jadi saya biarkan saja. Yang lain saya tebangi. Yang di atas sana itu ada yang sebesar-besar paha, udah saya tebangi. Tinggal ini ada 1, 2, dan di belakang ini 1. Nah, ini modelnya begitu. Kemarin sudah sempat berbunga tapi belum nempel karena baru untuk pertama kalinya. Kita ke sini. Ini musangking. Ini umurnya sudah ada 2 tahun tapi besarnya masih segitu. Karena ini dulu bermasalah saat saya tanam, mati ke atasnya. Jadi ini awalnya dulu berkaki 3 saya beli. Nah, satunya sudah saya potong.
Dan ini tinggal tunasnya satu di sini tumbuh. Nah, itu yang saya rawat di polybag. Saya masukin lagi polybag dan alhamdulillah sekarang sudah segini. Nah, ini saya awal saya beli saya tanam di lahan. Habis itu bermasalah, ke atasnya mati. Saya gali lagi, saya pindahkan ke polybag. Lalu saya rawat di polybag. Nah, tunas barunya saya rawat. Akhirnya sudah layak ditanam, saya tanam sini. Dan alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Ini musangking. Ini dari awal belinya sudah ada 2 tahun, tapi sudah ditanam, pindah lagi ke polybag, pindah lagi ke sini. Nah, begitu rekan-rekan. Jadi begitulah perjuangan saya. Nih sekarang sudah alhamdulillah sudah bagus pertumbuhannya. Daunnya sudah normal layaknya musangking. Nah, terubusnya juga bagus. Daunnya sudah mulai lebar-lebar. Ini ya sekitar 2 meteran sudah ada. Nah, begitu rekan-rekan. Kita jalan lagi ke atas. Ini alhamdulillah sekarang kalau udah sore begini udah gelap, udah mau hujan turun. Nah, ini adalah OC juga. Ini OC. Ini tingginya sudah lumayan tinggi. Sudah ada 3 meteran kurang lebih. Batangnya masih segitu. Itu. Jadi OC ini cenderung batangnya lemas. Nah, itu ada yang dahannya yang patah. Ini sudah layu. Kita buang saja. Ini batangnya udah segini. Jadi saya membuang dahan itu nyicil. Ini udah bagus, nanti saya buang satu. Nanti udah buang satu lagi. Nah, ini nanti juga akan saya buang. Nunggu nanti ke atasnya sudah bagus, sudah kokoh, baru itu nanti saya buang. Nah, sekarang kondisinya begini. Ini adalah OC. Begitu rekan-rekan kondisinya. Jadi yang satu itu saya rasa masih rendah begitu. Tapi kita jangan buang sekaligus, takutnya nanti pohonnya stres. Nah, ini masih juga saya kasih tali dan saya kasih bambu kecil buat penyangganya. Kalau nggak dikasih begitu, dia nunduk ke sana. Karena di tempat saya ini rata-rata OC ini batangnya lemas. Oke, kita lihat sini lagi. Jadi kita hari ini nggak bisa lihat semuanya, beberapa aja. Karena hari sudah sore. Nah, ini adalah bawor. Jadi dari sekian banyak yang saya tanam di kebun ini, yang paling tahan itu menurut saya adalah bawor ini. Jadi kalau rekan-rekan yang ingin menanam durian di kebun, kalau nggak punya instalasi air, lebih baik yang ditanam bawor ini aja. Karena bawor ini saya rasa lumayan tahan terhadap cuaca. Ini sudah sangat bagus sekali. Ini bawor. Umurnya sama sekitar 22 bulan. Terubusnya bagus. Walau tanpa irigasi pengairan. Nah, begini kondisinya. Ini sudah saya potong pucuk sekali. Ini karena naiknya terlalu cepat, saya potong pucuknya sekali. Nah, itu. Jadi pucuknya sudah mulai naik ya. Begitu rekan-rekan. Di bawor ini pertumbuhannya bagus, daunnya hijau pekat. Nah, begitu bawor. Ini masih bambunya masih banyak, sudah tinggi-tinggi, tapi saya belum sempat buat membersihkannya. Jadi sebisanya aja saya bersihkan, berapa bisanya aja. Yang sebagian sudah saya bersihkan begini. Setidaknya jalan-jalan saya menuju pohon-pohon durian itu sudah bisa lewat lah. Nah, ini juga bawor. Terlihat rimbun, bagus. Jadi kondisi tanah di sini miring. Jadi saya tidak bikin busut, tapi saya datarkan sedikit begitu. Ini juga sekitar 22 bulan.
Jadi kita naik lagi ke atas. Ini juga bawor yang dulunya juga patah karena binatang monyet yang manjat-manjat ke sini. Nah, ini udah patah. Jadi ini dahannya awalnya saya kasih tiang di situ supaya dia naik ke atas. Karena udah naik, saya pindahkan tiang ke sini, saya kasih tali. Jadi dahan-dahannya di bawah ini akan saya buang semua, tapi saya nyicil. Nah, karena ini udah mulai naiknya bagus, ini udah saya buang sekitar 1 minggu yang lalu. Biar nanti batang ini akan membesar sempurna. Jadi di sini juga saya tanam 1 bibit lokal, karena saya rasa pohon ini nanti setelah besar dia akan miring ke sini. Jadi saya siapkan 1 pohon di sini. Nanti setelah tinggi akan saya kasih ke sini kakinya, agar pohon ini kokoh nanti berdiri. Nah, begitu rekan-rekan. Nah, ini saya siapkan 1 buah bibit untuk menopang ini nanti, karena dia miring ke sini begitu. Jadi begitulah kondisi tanaman kita yang tanpa irigasi pengairan. Pertumbuhannya agak lambat. Nah, yang ini juga OC, umur 22 bulan kurang lebih. Nah, kondisinya begini. Ini udah berdaun muda kembali karena udah masuk musim hujan. Jadi dia daunnya sudah bagus. Ini saat musim kemarau kemarin, ini daunnya pada hangus-hangus begitu. Begitu. Ini diterpa angin. Bahkan di sana ada yang di sebelah sana ada yang patah diterpa angin, musangking. Nah, jadi modelnya begini karena diputar-putar sama angin. Ini 2 hari ini hujan dari sore sampai pagi. Nah, ini juga masih OC, daunnya terkena awar daun, tapi tumbuhannya masih bagus. Nah, terubusnya bagus. Ini OC. Nah, ini juga kita lihat beberapa saja. Ini montong. Nah, jadi begitu rekan-rekan. Oh iya, saya belum lihatkan musangking yang agak besar di tempat saya. Jadi bagi kita pemula, menurut saya, karena saya sudah hampir 2 tahun berkebun ini, kalau kita pemula dan tidak memiliki orang yang mengurus kebun, sebaiknya musangking ini jangan kita tanam. Karena saya rasa musangking ini perawatannya sangat rumit dan penyakitnya banyak. Ini kebetulan aja masih bagus yang ini. Nah, ini musangking sudah sangat tinggi. Nah, begitu. Dulu di tempat yang datar ini semuanya saya tanam musangking. Jadi sekarang yang tinggal musangking itu hanya deretan ini aja. 1, 2, 3. Itu sudah saya ganti juga. Dan yang 1 ini udah sisipan. Karena yang di situ dulu mati. Nah, di sana yang di pojok juga udah mati. Di sini meranggas. Nah, jadi musangking itu kalau kita tidak ahli agak rumit untuk merawatnya. Ini bawor. Nah, bawor ini pertumbuhannya bagus rata-rata. Nah, di sana musangking. Nah, yang ini umurnya sudah ada sekitar 2 tahun. Jadi yang umur 2 tahun ada tinggal sekitar 6 batangan. Yang awal saya tanam dulu. Nah, yang ini paling umurnya 1 tahunan, bibit susulan. Ini yang porak-poranda diputar-putar angin kemarin malam. Nah, ini patah, dan yang besarnya patah. Terus yang ini juga sudah retak. Nah, di atasnya patah. Ini patahannya. Nah, ini rekan. Nah, ini sebenarnya sudah tinggi. Udah segitu.
aslinya udah segitu. Diterpangin patah lah ini. Begini rekan-rekan, sangat rimbun ya, tapi terpaksa kita buang karena sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi gitu. Jadi beginilah kondisinya kebun tanpa irigasi pengairan. Jadi sebaiknya kalau rekan-rekan bikin kebun, sebaiknya dibikinkan instalasi pengairan. Nah, ini bawor, ini juga pertumbuhannya tidak bagus yang satu ini. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat. Nah, ini adalah jejak babi. Ini tadi malam tangap-tangapan babi di sini. Itu jejaknya. Entah nyari ubi dia entah apa. Nah, karena di sini masih banyak hama-hama seperti ini, babi berkeliaran. Jadi tanaman kita itu sebaiknya agak ditinggikan, jangan terlalu rendah. Ini di sini dulu musangking juga sudah mati. Nah, jadi saya ganti dengan OOC karena musangking itu agak rumit untuk dirawat. Nah, ini adalah OC. Ini bibit kecil begini saya tanam. Ini masih besar apa batangnya? Nah, sebesar tunjuk saya, malah lebih besar tunjuk saya, sekelingking. Nah, ini. Nah, beginilah bibit yang saya tanam, 1 meteran. Nah, ini OC, ini sudah bagus. Ini semenjak ditanam sudah ada 1 minggu atau berapa ini. Ini sudah mulai terubus. Di bibit ini saya beli di pembibitan, lalu saya taruh di rumah. Rata-rata saya bibit itu seperti itu. Saya beli di pembibitan, saya taruh di rumah, saya siram, saya rawat sampai daunnya bertukar, daunnya nambah 1 gitu. Jadi terubus 1 kali. Terus terubusnya itu sudah daunnya menua, baru saya tanamkan begitu di lahan. Jadi rata-rata saya tanam begitu. Jadi beli bibit, saya tunggu terubus sekali. Terus daun yang terubus itu menua, nanti baru saya lahankan begitu. Jadi saya rawat 1 kali terubus di rumah. Nah, ini pertumbuhannya bagus, normal menurut saya. Nah, ini OC duri hitam. Jadi OC ini menurut saya sepertinya pertumbuhannya tidak bagus, tetapi dia lebih cepat besar dari yang lain. Dia sering bermasalah di daun, sering terkena hawar daun begitu. Di menurut saya di daerah saya ini, atau bagi kita yang pemula, sebaiknya kita tanam bawor dan OC saja, karena itu perawatannya lebih gampang dan tidak rumit, tidak serumit merawat musangking ini. Musangking ini ya bagi saya, karena saya tidak ahli, jadi saya rasa rumit. Dahannya cenderung tegak, kalau nggak ditali dia tegak semua begitu. Nah, begini modelnya musangking. Dahannya tegak. Nah, harus ditali. Kalau tidak kita potong seperti ini, biar dia menyamping dahannya. Begitu. Oke, rekan sekalian, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita petik untuk menjadi pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Tidak lupa saya ulangi, saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman yang saya dapatkan selama saya berkebun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.